Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan jurnal yang berjudul Pandemi COVID-19 di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi dan Intelijen. Di sini nama kelompoknya ada saya, Nurul Cahyani, Muhammad Andika, Ana Wijayanti, Nada Nabila, Muhammad Elzan. Buat Muhammad Elzan yang sedang memvideokan, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Fauzi, Arya Bayu Sayeti, dan Kevas yang telah membantu kelompok kami. Di sini abstraknya, pandemi COVID-19 di Indonesia telah memberikan dampak yang sangat luar biasa. Dengan hadirnya COVID-19, membuat perekonomian mengalami penurunan. Daya beli masyarakat juga mengalami penurunan. Ketersediaan sembako mulai terbatas. Pengalaman pekerja dalam pemutusan hubungan kerja atau PHK yang mengakibatkan meningkatnya pengangguran. Karena pengangguran, dengan bertambahnya banyak orang berpikir untuk melakukan kejahatan dapat untuk bertahan hidup. Intelijen memiliki peran untuk mencegah kemungkinan insiden tersebut terjadi dengan deteksi dini dan peringatan dini untuk mempertahankan stabilitas keamanan nasional. Latar belakangnya, penyebaran COVID-19 secara masif dan terus bereskalasi sebagai pandemi global pada 11 Maret lalu oleh WHO. Jumlah infeksi di seluruh dunia telah mencapai lebih dari 121.000 atau WHO 2020. Indonesia yang kala itu masih dianggap aman dari wabah virus atau yang lebih dikenal dengan sebutan virus corona. Sejak kasus pertama yang menimpa 2 warga Depok, Jawa Barat ditemukan di Indonesia membuat Presiden Joko Widodo langsung mengumumkan di Istana Kepresidenan. Jakarta pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 menurut Ihsanuddin 2020. Dengan penyebaran COVID-19 secara cepat dan terus bereskalasi sehingga pemerintah membuat langkah pengamanan dan pertolongan bantuan atau bantuan sosial, baik bantuan yang melibatkan tenaga medis, TNI atau Polri, dan BIN, serta masyarakat sipil sebagai relawan maupun bantuan logistik berupa kebutuhan alat kesehatan dan kebutuhan pokok. Penerapan jarak sosial yang dianggap sebagai langkah efektif di Jerman dengan menghentikan penyebaran virus atau penyakit, yaitu dengan mencegah orang yang sakit kontak dekat dengan orang-orang untuk mencegah infeksi. Menurut CNN Indonesia tahun 2020. Ih, lupa. Penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, work from home atau WFH, mengharuskan masyarakat untuk tetap berada di rumah. Hal ini mengangkat masalah dalam hal keamanan dan kepatuhan manusia, kebutuhan ekonomi berupa ketersediaan bahan pokok. Oleh karena itu, penulis merasa perlu melakukan kajian ilmiah dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang terus berekskalasi. Di sini ada landasan teoritisnya. Dalam menghadapi COVID-19, dibutuhkan peran intelijen, di mana intelijen mempunyai fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan atau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 6 Ayat 1.
Dalam hal fungsi pengamanan, dibutuhkan suatu sistem keamanan yang di dalamnya terdapat keamanan manusia. Keamanan manusia mengacu pada United Nations Millennium Declaration and the Millennium Development Goals. Untuk memastikan keamanan manusia dalam kerangka MDGs ini, tujuan untuk ditetapkan dan dicapai adalah untuk melindungi orang-orang dari perselisihan kriminal, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat atau penduduk terkait dengan migrasi akibat konflik atau perang atau kejahatan HAM, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dalam situasi pasca konflik, ketidakamanan dalam ekonomi terkait dengan pemberantasan kemiskinan, peningkatan kehidupan ekonomi, dan kesejahteraan sosial, menjamin kesehatan untuk keamanan manusia. Penyebaran penyakit dan ancaman kemiskinan sebagai dampak dari konflik dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai untuk keamanan manusia. Menyediakan sarana pendidikan dasar dan informasi publik terkait ketiga hal tersebut yang relevan dengan bentuk-bentuk kejahatan akibat konflik. Sebagaimana yang dikutip oleh Al-Wisol menurut Murray adalah membangun kekuatan otak untuk memproses persepsi dan lain-lain, berpikir dan bertindak untuk mengubah kondisi tidak memadai yang ada. Bisa diproduksi oleh proses internal, tetapi lebih sering dirangsang oleh faktor lingkungan. Kebutuhan biasanya disertai dengan emosi atau emosi tertentu dan memiliki emosi sesuatu yang istimewa dan ada cara khusus untuk mengungkapkannya untuk mencapainya suatu permasalahan. Bagaimana yang dikutip oleh Slamet Santoso, menurut Abraham Maslow bahwa tindakan pribadi masuk akal untuk memenuhi kebutuhannya ada 4 prinsip dalam teori. Dengan kata lain, manusia adalah hewan yang mereka inginkan. Kebutuhan manusia tampaknya diatur untuk menjadi kebutuhan bertahap, kemudian terpenuhi. Kebutuhan lain muncul, puas tidak berpengaruh, kebutuhan lain yang lebih tinggi. Teori motivasi Maslow menyatakan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki. Tingkat yang paling rendah adalah kebutuhan fisiologis dan tingkat yang paling tinggi adalah kebutuhan perwujudan atau aktualisasi diri. Dalam kebutuhan hidupnya, manusia memiliki 5 tingkatan, yaitu ada kebutuhan fisiologis yang berarti kebutuhan primer. Kebutuhan fisiologis yang berarti kebutuhan primer. Di antaranya yaitu makanan, perumahan, pakaian, udara untuk bernafas, dan sebagainya. Kebutuhan rasa aman dipenuhi apabila kebutuhan fisiologis ialah terpenuhi. Misalnya, kebutuhan keamanan dan perlindungan dari suatu bahaya. Kebutuhan sosial atau disayangi yang berarti kebutuhan kasih sayang terhadap sesama, rasa memiliki, bersosialisasi kepada lingkungan sekitar. Kebutuhan akan penghargaan yang berarti kebutuhan akan suatu penghargaan diri dari seseorang agar manusia tersebut memiliki rasa percaya diri yang tinggi, misalnya prestasi, kompetisi, pengetahuan, penghargaan diri, dan kebebasan serta independensi atau ketergantungan. Kebutuhan aktualisasi diri yang berarti kebutuhan seseorang untuk menjadi kepribadian yang diinginkannya atau kedewasaan. Kebutuhan manusia terbentuk dipengaruhi adanya sebuah permintaan. Dalam ekonomi, permintaan adalah kualitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu.
Dengan kata lain, orang bersedia untuk memberi penekanan konsumsi yang dipengaruhi oleh tingkat harga. Maksud dari kata bersedia di sini adalah konsumen memiliki keinginan untuk membeli suatu barang atau jasa dan sekaligus memiliki kemampuan yaitu uang atau pendapatan. Kemampuan sering disebut dengan istilah daya beli. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi permintaan itu ada berkaitan dengan harga barang itu sendiri, berkaitan dengan tingkat harga barang lain yang terkait, tingkat pendapatan per kapita, berkaitan selera atau kebiasaan konsumen, berkaitan dengan jumlah penduduk, berkaitan dengan perkiraan harga di masa mendatang, berkaitan dengan distribusi pendapatan, berkaitan dengan usaha-usaha produsen meningkat penjualan sangat tidak baik, atau tentang kelakuan tabiat perbuatan. Su Tisu Strait menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan atau pembiaran yang disengaja yang melanggar suatu putusan pidana atau putusan pengadilan yang tertulis, bukan merupakan pembelian atau pembenaran dan dapat dikenakan sanksi negara sebagai pelanggaran terhadap kejahatan atau ciri-cirinya. Di sini ada metode penelitiannya, yaitu penelitian dalam jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, analitis yang menurut Sugiono. Metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi dan bertujuan untuk memperoleh pemaparan yang objektif tentang pandemi COVID-19 di Indonesia dalam perspektif ekonomi dan intelijen. Pembahasannya, apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan penyakit yang diidentifikasi penyebabnya adalah virus corona yang menyerang saluran pernapasan. Penyakit ini pertama kali dideteksi kemunculannya di Wuhan, Tiongkok menurut Davidson 2020. Penyebaran COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sejak kasus pertama di Indonesia ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020 di Kota Depok, Jawa Barat, kini penyebaran COVID-19 mengalami eskalasi yang cukup tinggi dan penyebaran hampir di seluruh DKI Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki tingkat penyebaran tertinggi dengan data per tanggal 9 Mei 2020 sebanyak 5.056 kasus atau 37,1%, terdiri dari 3.877 kasus dalam perawatan atau isolasi mandiri, 752 kasus sembuh, 427 kasus meninggal. Yang ketiga, perkembangan ekonomi Indonesia saat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat besar, terutama dalam hal kebutuhan. Di Indonesia, di awal penyebaran COVID-19, masyarakat seakan dibuat panik dan kekhawatiran yang tinggi akan tertularnya COVID-19. Ini sehingga masyarakat langsung berburu segala kebutuhan atau panic buying retail besar. Seperti yang terjadi pada masyarakat di DKI Jakarta dan Surabaya pada tanggal 10 April 2020, beberapa wilayah mulai menerapkan social distancing atau physical distancing hingga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dimulai pada daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Riau. Tanggal 16 sampai 17 April 2020, pemerintah juga mulai memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada berbagai aspek dan mulai
menerapkan school from home atau SPFH dan work from home atau WFH. Menurut statistik 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 2,97%, namun mengalami penurunan sebesar 2,41%. Data Badan Pusat Statistik periode triwulan 1 tahun 2020 di mana adanya penyebaran pandemi. Yang keempat, analisis intelijen. Early detection penyebaran COVID-19 yang terus bereskalasi tinggi dengan tidak diimbangi dengan jumlah penderita yang sembuh, maka pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar akan terus berlanjut. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat dengan adanya penurunan daya beli dan pekerja yang dirumahkan atau pengangguran. Timbulnya kasus penjambretan, perampokan, pencurian bermotor, dan pembongkaran beberapa minimarket. Early warning. Berkurangnya dan terbatasnya segala pemenuhan kebutuhan pokok selama pandemi COVID-19 mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku, tuntunan dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan kesehatan tidak sejalan dengan pendapatan yang diterima sehingga masyarakat akan berpikir untuk bertahan hidup dengan jalan pintas melakukan kejahatan beberapa penjambretan, perampokan, pencurian bermotor, dan pembongkaran beberapa minimarket bahkan dapat mengakibatkan penjarahan secara massal. Kesimpulannya, semenjak kemunculan COVID-19 di Wuhan, Tiongkok, yang telah menyebar ke berbagai negara di belahan dunia, membuat kekhawatiran dan kepanikan masyarakat dunia tidak terkecuali Indonesia. COVID-19 di Indonesia yang penyebarannya mengalami peningkatan pada tiap harinya, membuat dampak yang sangat besar. Pemberlakuan jarak sosial atau fisik untuk menegakkan pembatasan sosial yang besar telah berubah perilaku sosial dan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang mengalami penurunan sebesar 2,41% dan mulai terbatasnya ketersediaan kebutuhan pokok nasional serta para pekerja yang dirumahkan hingga pemutusan hubungan kerja mendorong sebagai masyarakat untuk berpikir cara bertahan hidup. Di sini ada daftar pusakannya. Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.